Selamat malam, apa kabar pemirsa? Sebuah mobil mewah yang ditumpangi kakek dan cucu di Jalan Jawa Jember, Jawa Timur terbakar. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Video amatir ini memperlihatkan saat mobil mewah melaju dari arah kota menuju area kampus di Jalan Jawa, Jember, Jawa Timur. Terbakar bagian depannya. Api pun terus membesar. Sopir kemudian turun dari mobil, sementara warga yang berada di lokasi mencoba membantu dengan alat seadanya untuk membuka bagian depan mobil yang terdapat titik api. Warga pun memadamkan api dengan berbagai cara, termasuk dengan menyemprotkan manual air. Petugas damkar bersama polisi kemudian datang ke lokasi untuk membantu pemadaman. Setelah 1 jam, api dapat dipadamkan. Teknologinya dari tadi dapat informasi ditelepon dengan warga sekitar di lokasi bahwa di Jalan Jawa ada mobil terbakar. Kemungkinan dari kelistrikan. Itu yang terbakar cuma depan aja, mesin sama dashboard. Tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi di Penjaringan, Jakarta, warga masih berada di posko pengungsian. Meski bantuan telah disalurkan, namun warga masih membutuhkan pakaian dan juga selimut. Pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu siang, warga Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara masih bertahan di tempat pengungsian. Bantuan dari berbagai pihak sudah mulai disalurkan, seperti makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Meski demikian, para pengungsi masih membutuhkan pakaian, selimut, dan alas tidur. Total ada 1.199 orang dari 200 kepala keluarga yang saat ini berada di pengungsian. Di rumah? Di rumah? Iya. Langsung keluar gitu aja? Iya. Oh gitu. Ini kejadian kebakaran kira-kira jam berapa sih? Jam 9. Jam 9? Iya. Saat itu ada yang teriak atau? Saya yang teriak, saya yang pertama ngeliat. Oh iya? Iya. Pas depan rumah. Depan rumah ibu apinya? Iya. Gitu, baik. Ibu, ini kan di pengungsian ini sudah dari tadi malam ya? Iya. Ini sudah ada bantuan apa aja Bu? Banyak sih Bu, alhamdulillah. Dari makanan, selimut, apa aja udah ada. Sebelumnya 400 bangunan semi permanen ini ludes terbakar. Petugas membutuhkan waktu 18 jam untuk memadamkan api. Akibatnya warga harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Ismalia Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai orang tua Bribda Ignatius Dwi Frisco, polisi yang meninggal karena tertembak senior, datang ke Jakarta. Mereka datang dengan didampingi pengacara untuk menghadiri gelar perkara di Polres Bogor besok. Orang tua Bribda Ignatius Dwi Frisco tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten didampingi polisi dari Polres Melawi. Setibanya di Jakarta, keluarga korban dijemput kuasa hukum. Kehadiran keluarga Ignatius untuk menghadiri gelar perkara yang akan digelar Polres Bogor besok. Kuasa hukum keluarga korban mengatakan akan membela dan mengungkap penyebab kematian Bribda Ignatius. Sementara ayah korban, Y. Pandi, mendesak agar proses hukum berjalan transparan. Di sebelah sini mungkin sebelah kanan. Datang ke Jakarta dalam rangka memenuhi panggilan tadi bahwa untuk besok diadakan gelar perkara. Dengan siapa aja, Pak? Saya dengan istri didamping oleh Polres Melawi dan kuasa hukum. Pemirsa, jagat maya dibuat geger dengan ritual yang dilakukan sejumlah orang di area masjid di Bandung, Jawa Barat. Sekelompok orang diduga menggelar tarian saat tengah malam. Sementara menurut pengurus masjid, kegiatan itu bukan bagian dari kegiatan masjid.
Sebuah video yang menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan viral di media sosial. Dalam video tampak sekelompok orang menari dengan iringan lampu berwarna merah pada tengah malam. Aktivitas kelompok tersebut dilakukan pada Jumat kemarin, 28 Juli 2023. Diduga, kegiatan tersebut terjadi di Masjid Nurul Falah di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung. Saat dikonfirmasi pengurus Masjid Nurul Falah, Ustadz Cepi Triyatna, mengatakan bahwa kegiatan itu terjadi di sebuah gedung yang ada di hadapan masjid tersebut. Masjid Nurul Falah tidak memfasilitasi, apalagi melaksanakan kegiatan yang diduga aliran sesat tersebut. Jadi itu kegiatan bukan kegiatan yang dilakukan oleh DKM maupun jamaah Nurul Falah. Itu kegiatan dilakukan oleh kelompok dari Al-Jawad. Pengurus Masjid Nurul Falah juga menduga kegiatan pada Jumat tersebut merupakan ritual Asyura dalam paham Syiah dari kelompok Al-Jawad karena bertepatan dengan malam 10 Muharram. Sementara itu, menanggapi video yang viral tersebut, MUI Jawa Barat menyebut bahwa eksistensi Syiah di Kota Bandung masih ada. Bahkan MUI juga menjelaskan jika komunitas Syiah ini mempunyai badan hukum sendiri untuk melakukan aktivitas. Selain itu, kelompok Syiah juga seringkali berkolaborasi dengan kelompok budaya dan adat untuk eksistensi kelompok Syiah. Eksistensi Syiah itu ya masih tetap ada gitu. Bahkan kalau tidak salah mereka itu punya badan hukum ormas ya kalau tidak salah gitu. Jadi atas dasar itulah maka mereka melakukan aktivitas gitu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa Pemprov Jabar menyerahkan kasus dugaan aliran sesat yang terjadi di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung ke MUI Jawa Barat. Selalu akan ditindaklanjuti dulu, kalau urusan akidah harus nunggu dari Majelis Ulama Indonesia atau ulama-ulama. Akibat video itu, ratusan warga dan aliansi mahasiswa pada Sabtu 29 Juli, warga Geger Kalong menggelar aksi. Namun pihak kepolisian dapat meredam aksi warga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Sebuah mobil ugal-ugalan di jalan tol dan viral di media sosial. Informasinya sesaat lagi.